Sobat Legal Access, dari pertanyaan tadi, apakah boleh usaha kecil-kecilan membuat perjanjian kerja atau kontrak kerja dengan karyawannya dalam bentuk tertulis? Di video ini kita akan coba menjawabnya ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah boleh sebuah usaha kecil-kecilan itu membuat kontrak tertulis atau perjanjian tertulis dengan karyawannya? Tentu ini harus dilihat dulu motivasinya apa ya. Kalau mau membuat perjanjian kerja atau kontrak kerja dengan karyawannya, tentu motivasinya adalah untuk membentuk sebuah hubungan kerja. Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dasar dari terbentuknya sebuah hubungan kerja adalah perjanjian kerja. Tanpa adanya perjanjian kerja maka tidak akan ada yang namanya hubungan kerja di antara pengusaha dengan pekerjanya. Nah, untuk perjanjian kerja ini sendiri bisa dibuat secara tertulis, bisa juga dibuat secara lisan. Tapi kalau untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk karyawan kontrak ini harus dibuat secara tertulis, wajib tertulis. Sedangkan untuk karyawan tetap, karyawan yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, ini bisa dibuat secara lisan. Bisa hanya dengan surat pengangkatan, sepanjang di surat pengangkatan itu ada ruang lingkup pekerjaan dan upahnya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan di awal tadi, apakah boleh usaha kecil-kecilan itu membuat perjanjian kerja secara tertulis, kontrak kerja tertulis? Karena sebuah hubungan kerja itu merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang dasarnya adalah perjanjian kerja, maka yang paling relevan dalam hal ini adalah subjek hukumnya. Jadi bukan ruang lingkup usahanya. Jadi kalau ruang lingkup usahanya sendiri itu bisa usaha kecil, bisa juga usaha mikro, bahkan juga bisa usaha menengah dan usaha besar. Jadi tidak terlalu melihat kepada ruang lingkup usahanya, apakah itu usaha kecil atau usaha besar, tapi kepada subjek hukumnya. Siapa subjek hukumnya? Di dalam sebuah perjanjian kerja, subjek hukumnya itu ada dua, ada pengusaha dan ada pekerja. Nah, karena pertanyaannya adalah apakah pengusaha boleh membuatkan perjanjian kerja tertulis, maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengusaha di sini. Kalau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka yang dimaksud dengan pengusaha itu adalah bisa orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri atau menjalankan perusahaan milik orang lain, atau mewakili perusahaan milik asing yang beroperasi di Indonesia. Nah, kalau melihat pasal tadi, maka yang dimaksud dengan pengusaha di sini bisa ada 3 kategori ya, ada orang perseorangan, bisa juga persekutuan, bisa juga badan hukum seperti misalnya PT. Kalau orang perseorangan tuh misalnya katakanlah orang perseorangan yang membuka toko bangunan atau toko material, di mana pengusaha toko bangunan ini mempekerjakan beberapa orang karyawan dan di antara mereka tercipta atau terjadi adanya hubungan kerja. Lalu kalau persekutuan itu misalnya usaha bersama persekutuan perdata, di mana beberapa orang berkongsi untuk menjalankan sebuah usaha bersama. Nah, beberapa orang ini kemudian mempekerjakan satu atau beberapa orang karyawan. Lalu yang ketiga ada juga badan hukum, misalnya perseroan terbatas atau PT. Ini juga bisa membuat hubungan kerja dengan mempekerjakan beberapa orang karyawan yang diwakili oleh direkturnya. Nah, jadi di dalam sebuah perjanjian kerja, terutama perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, maka yang paling relevan adalah bentuk subjek hukumnya, apakah dia orang perseorangan, apakah dia persekutuan, ataukah dia badan hukum. Sementara untuk ruang lingkup usahanya sendiri ini tidak terlalu menjadi soal,
apakah ruang lingkup usahanya itu usaha mikro, usaha kecil, menengah, atau usaha besar. Kita ambil contoh yang paling sederhana, misalnya katakanlah sebuah warung bakso, atau mungkin warung soto, atau mungkin warung Tegal, warteg, yang biasanya dimiliki secara orang perseorangan, yang sering mempekerjakan beberapa orang karyawan sebagai pembantu di warung tersebut. Nah, di sini kan pemilik warung itu pada umumnya adalah perseorangan ya, dan mempekerjakan beberapa orang. Di sini telah terjadi sebuah hubungan kerja antara pengusaha, pemilik usahanya yang orang perorangan itu dengan karyawannya. Di sini juga sudah ada hubungan kerja sebenarnya, meskipun hubungan kerjanya tersebut tidak tertulis. Dan kalau pengusahanya atau pemilik warungnya mau membuat perjanjian secara tertulis pun juga sebenarnya sah-sah saja. Nah, jadi yang paling relevan dalam sebuah pembuatan perjanjian kerja adalah subjek hukumnya, siapa pengusahanya. Kalau ruang lingkup usahanya sendiri ini tidak terlalu menjadi soal, dan perjanjian kerjanya juga tidak harus tertulis, bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi ruang lingkup usahanya. Kalau misalnya usahanya mikro atau usahanya kecil, tentu karena sifat karyawannya itu rata-rata bersifat tetap ya, dan karyawannya juga nggak banyak, bisa saja dibuat secara tidak tertulis. Tetapi untuk beberapa ruang lingkup pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar, katakanlah perusahaan yang berbadan hukum PT, ini bisa dibuat perjanjian tertulis, khususnya untuk perjanjian kerja waktu tertentu PKWT untuk karyawan kontraknya. Nah, demikian Sobat Legal Access, semoga penjelasan singkat ini bisa cukup menjawab pertanyaan di awal tadi ya. Salam.